Selamat sore teman-teman, welcome to my project. Nah, untuk hari ini saya akan mempresentasikan project saya tentang keamanan jaringan. Oke, sebelumnya saya sudah menyusun PowerPoint saya, teman-teman. Nah, untuk perkenalan singkat, nama saya Riwan Iro Sucipto Manurung dengan NIM 311910500 dari kelas TI 19C1. Nah, untuk project ini merupakan project ujian akhir semester saya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Keamanan jaringan itu atau biasa disebut dengan keamanan jaringan yang biasanya dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak terjadi. Untuk definisi keamanan jaringan adalah pencegahan dan identifikasi pengguna yang tidak sah pada komputer, yang mana intinya adalah penyusup yang ingin mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Untuk aspek keamanan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi pihak yang tidak sah yang memasukkan benda palsu ke dalam sistem. Sebagai contoh adalah pengirim pesan palsu ke orang lain. Nah, untuk yang kedua, autentikasi mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan bahwa adanya jaminan bahwa identitas yang diperoleh tidak dapat dipalsukan. Yang ketiga, kerahasiaan membutuhkan informasi atau data hanya dapat dilihat oleh pihak yang berwenang. Untuk yang keempat, ketersediaan membutuhkan informasi tersedia untuk pihak-pihak yang berhak melakukannya ketika diperlukan. Nah, itu buat teman-teman tadi yang memiliki akses ya teman-teman. Nah, untuk yang kelima, integritas membutuhkan informasi yang hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Kembali lagi untuk orang-orang yang dapat diberi akses. Nah, untuk yang keenam, non-repudiation mengharuskan pengirim dan penerima informasi tidak dapat menolak sebagai pengirim dan penerima pesan. Oke, selanjutnya untuk serangan keamanan dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu untuk yang pertama, intersepsi pengguna yang tidak sah namun memiliki akses ke aset. Pihak yang dimaksud mungkin orang lain atau program lain atau sistem lain. Misalnya ialah intersepsi data dalam jaringan. Untuk yang kedua, ubah orang yang tidak berwenang dapat mengubah aset. Misalnya, perubahan pada program yang tidak berjalan dengan benar, termasuk perubahan nilai dalam file data dan perubahan pada pesan yang dikirim melalui jaringan. Nah, selanjutnya yang ketiga, gangguan aset atau sistem sedang diserang sehingga tidak lagi tersedia atau tidak dapat lagi digunakan pada pihak yang berwenang, seperti modifikasi atau penghancuran perangkat keras ataupun saluran jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis keamanan jaringan. Yang pertama, autentikasi. Autentikasi adalah memasukkan perangkat sistem operasi, aktivitas, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung ke jaringan komputer dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi saat masuk ke jaringan. Tahap autentikasi ada beberapa tahap. Yang pertama, autentikasi untuk menemukan lokasi melalui koneksi data dan lapisan jaringan. Yang kedua, autentikasi untuk menentukan proses yang berjalan di sesi dan lapisan presentasi. Dan yang ketiga, autentikasi ini untuk mengenal pengguna dan aplikasi yang akan digunakan ataupun sebagai tahapan level aplikasi. Yang kedua, inskripsi. Inskripsi ini adalah teknik pengkodean data yang dapat berguna untuk file ataupun mengelola data. Inskripsi diperlukan sebagai memastikan data kerahasiaan dari teman-teman, yang mana inskripsi sudah lazim ya teman-teman digunakan di beberapa perusahaan besar juga selalu memakai inskripsi. Yang ketiga, VPN atau Virtual Private Network ialah sebuah jaringan komunikasi lokal yang dapat menghubungi lewat media jaringan, yang mana fungsinya memperoleh komunikasi pribadi yang aman melalui internet. Walaupun ya teman-teman, VPN ini pada saat ini banyak digunakan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses hal-hal yang negatif atau 18 plus. Untuk selanjutnya, kriteria yang harus dipenuhi VPN yaitu user authentication. Dengan VPN harus dapat mengklarifikasi identitas klien. VPN dapat memantau aktivitas klien di mana, termasuk kapan dan beberapa lama klien mengakses jaringan dan jenis sumber daya apa yang sedang diakses. Yang kedua, key management. Data yang dikirimkan melalui jaringan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Ketiga, multi protokol support, yang mana di sini harus dapat membuat dan memperbarui kunci enkripsi untuk server dan klien. Oke, di sini ada terbagi dua ya teman-teman, untuk enkripsi server dan juga klien. Yang keempat, address management. VPN harus bisa memasukkan alamat pelanggan di internet dan memastikan bahwa alamat tersebut tetap rahasia. Untuk yang terakhir, dukungan multi protokol harus dapat menangani berbagai protokol di jaringan publik seperti IP dan IPX. Oke, yang keempat, DMZ atau Demilitarized Zone ialah sistem untuk server yang melindungi sistem internal dari serangan peretas. DMZ ini bekerja dengan semua layanan jaringan, yaitu jaringan dasar yang memberikan akses ke jaringan. Jadi, jika seseorang mencoba meretas ke server dengan sistem DMZ, peretas hanya host-host saja. Gitu, teman-teman. Untuk jenis gangguan keamanan jaringan, saya ada dapat beberapa tadi. Yang pertama, canting, yang mana di sini terdapat pencurian data identitas bank seseorang seperti pencurian nomor kartu kredit, yang mana digunakan sebagai menggunakan saldo pada akun untuk keperluan belanja online. Yang kedua, hacking, yang mana untuk hacking ini dalam bentuk kerusakan pada infrastruktur sebuah jaringan yang ada. Nah, misalnya kerusakan pada sistem server dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, device. Untuk device ini yang mana si hacking mengubah tampilan sistem yang mana yang awalnya baik menjadi tidak benar, seperti pencurian kartu, pencurian data tentang identitas bank Anda sendiri, seperti pencurian nomor kartu kredit yang mana untuk digunakan dalam menggunakan saldo kredit pada akun untuk keperluan belanja online. Yang keempat, phishing. Nah, untuk ini pengumpulan fisik dalam bentuk pemalsuan data resmi terjadi sehubung dengan penggunaan data ini. Untuk saat ini teman-teman, demikian artikel yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang keamanan jaringan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membaca dan menonton YouTube saya ataupun presentasi saya ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian.